Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi balik lagi di video Ibu Nisa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi untuk siklus akuntansi ini pada perusahaan itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Untuk video kali ini kita fokus ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum masuk ke siklusnya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menghasilkan produk tidak berwujud, tapi manfaatnya itu bisa kita rasain. Jadi contohnya tuh kayak usaha salon, usaha laundry itu bisa dikategorikan dalam perusahaan jasa. Tapi meskipun menghasilkan produk tidak berwujud, di dalam perusahaan ini tetap perlu produk yang berwujud untuk mendukung dalam kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah proses bagaimana menghasilkan laporan keuangan dari awal nih, dari bukti transaksi sampai jurnal pembalik. Siklus akuntansi perusahaan jasa ini yang pertama harus ada bukti transaksi. Jadi kita tidak bisa ke pencatatan selanjutnya tanpa adanya bukti transaksi. Bukti transaksi ini jenisnya sebenarnya ada dua, ada bukti transaksi internal dengan bukti transaksi eksternal. Kalau bukti transaksi internal itu ruang lingkupnya itu masih di dalam perusahaan. Jadi contohnya kayak memo itu masuk dalam bukti transaksi internal. Nah, kalau bukti transaksi eksternal itu kaitannya dengan luar perusahaan. Jadi contohnya kayak beli peralatan, beli perlengkapan itu masuk dalam bukti transaksi eksternal. Sekarang apa aja contohnya dari bukti transaksi itu? Bukti transaksi itu contohnya ada cek, kemudian ada faktur, ada kwitansi, ada nota debit, ada nota kredit, itu masuk dalam bukti transaksi. Setelah kita ada bukti transaksi, kemudian kita analisis dan kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, di dalam jurnal ini kita analisis mekanismenya masuk di dalam akun debit atau akun kredit. Setelah dari jurnal, kemudian kita ke buku besar. Jadi proses pemindahan dari jurnal ke buku besar itu disebut dengan posting. Dari buku besar ini kita masuk ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini adalah berisi saldo dari kumpulan masing-masing akun. Jadi akun kas kita bisa mengetahui akun kas saldo akhirnya berapa, kemudian perlengkapan berapa, pendapatan berapa, dan seterusnya. Setelah itu kita masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Setelah dari ayat jurnal penyesuaian masuk ke neraca lajur atau biasa yang disebut dengan kertas kerja. Setelah itu kita membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dalam perusahaan jasa ini ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal. Yang pertama kali yang kita buat itu adalah laporan laba ruginya. Jadi kita harus mengetahui dulu perusahaan tersebut mengalami laba atau mengalami rugi. Nah, isi dari laporan laba rugi ini ada akun pendapatan dikurang dengan akun beban. Setelah itu kita masuk ke laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal ini untuk mengetahui berapa sih penambahan modal kita dalam periode tersebut dan berapa modal akhir kita. Dalam laporan perubahan modal ini isinya ada modal awal, kemudian laba atau rugi, dan juga price. Setelah laporan laba rugi udah dibuat, laporan perubahan modal dibuat, kita buat yang laporan neraca. Laporan neraca ini untuk mengetahui berapa posisi aktiva dan juga berapa posisi pasiva. Setelah membuat laporan keuangan, kita buat jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutupnya ini fungsinya apa sih? Jurnal penutup itu untuk menutup akun nominal. Jadi akun nominal itu kan ada pendapatan dan juga beban. Itu ditutup supaya nanti pada periode selanjutnya itu nggak muncul lagi di periode tersebut. Jadi ada pendapatan, ada beban, kemudian ada laba atau rugi, kemudian price, itu semua ditutup. Nah, setelah itu kita buat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kita buat jurnal pembalik. Nanti udah balik di awal nih periode baru balik lagi ke bukti transaksi. Oke, itu aja video kali ini tentang bagaimana siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Stay tune untuk video selanjutnya untuk membahas dari masing-masing ini, bagaimana sih jurnal itu, buku besar, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.